kalau mau percaya Islam itu harus yang berakal. Contohnya, maksudnya berakal itu seperti contohnya orang gila itu tidak wajib beragama. Terus bagaimana nasib orang gila kalau statementnya dari Kristen itu yang percaya Yesus pasti selamat? Kan orang gila gak paham agama. Ada jawabannya kok. Roma 2 ayat 11-16 hati nurani. Orang gila itu punya hati nurani loh. Mereka punya standar dalam hati nurani mereka yang menentukan tindakan mereka. Orang gila itu ketika ngorek-ngorek sampah, mereka pikir itu perbuatan baik. Dan ketika mereka melakukan itu, Kristus akan membenarkan mereka oleh karena tindakan itu. Oh iya, malam Kak Elia. Ya malam. Kamu dari mana? Kamu bukan Kristen kan? Bukan. Oke. Mau Tapi tanya apa? nggak, kita tuh sering bertanya tentang Kristen, kan pacar saya Kristen, kita Islam kan. Makanya Mau tanya apa? kita pernah dengar katanya yang percaya Yesus itu pasti selamat. Ya, betul. Nah, maksudnya kalau saya kan pernah jawab kalau di Islam itu maksudnya kalau mau percaya Islam itu harus yang berakal. Contohnya, maksudnya berakal itu seperti contohnya orang gila itu tidak wajib beragama. Terus bagaimana nasib orang gila kalau statementnya dari Kristen itu yang percaya Yesus pasti selamat? Kan orang gila gak paham agama. Ada jawabannya kok. Roma 2 ayat 11-16 hati nurani. Orang gila itu punya hati nurani loh. Mereka punya standar dalam hati nurani mereka yang menentukan tindakan mereka. Orang gila itu ketika ngorek-ngorek sampah, mereka pikir itu perbuatan baik. Dan ketika mereka melakukan itu, Kristus akan membenarkan mereka oleh karena tindakan itu. Orang gila mungkin akan berpikir, mohon maaf, tidak berpakaian di depan umum itu nggak dosa. Maka Tuhan nggak akan menghukum mereka karena itu hati nurani mereka. Itulah kekristenan itu. Yang tidak dengar Yesus, yang belum sempat mendengarkan Yesus, akan dihakimi menurut hati nurani. Itu loh brother. Keselamatan ada pada mereka yang percaya kepada Yesus. Tetapi keadilan ada bagi mereka yang belum pernah mendengarkan kisah tentang Yesus. Jadi nggak ada sisi di mana Tuhan itu bisa dipersalahkan. Nggak ada di mana side Allah itu bisa dipersalahkan, itu nggak ada. Karena manusia punya hati nurani yang adalah matokannya dia dalam melakukan tindakannya, gitu loh. Makanya kita kan sempat mikirkan, maksudnya percaya berarti kan ya mengenal Yesus kan. Contohnya kayak orang gila, anak yang masih bayi, kayak umur 3 tahun 4 tahun kan nggak tahu Orang anak bayi kalau mati itu pasti ke surga. Kan belum percaya Yesus ya. Ya dia belum percaya, tetapi dia juga belum melakukan dosa. Meskipun dia punya natur dosa, tetapi dia belum melakukan perbuatan dosa. Terus dengan itu dosa waris katanya kan. Gini, kamu harus tahu, keselamatan itu hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Itu bagi yang mendengarkan Yesus, mendengarkan Injil. Kalau yang belum mendengarkan Injil itu nggak berlaku. Itu berlakunya hukum hati nurani. Paham ya? Jadi nggak ada bayi itu kan nggak percaya Yesus nggak diselamatkan. Percaya itu kan tindakan dari apa yang didengarkan. Kamu percaya nggak saya cakep? Karena kamu melihat saya. Kamu percaya nggak sama Yesus? Karena kamu mendengarkan dia. Kamu dengarkan dulu, kamu percaya itu tidak percaya. Jadi kamu harus bedakan. Kan kamu tadi katakan berakal. Oke. Ya kan? Jadi berakal itu begitu, logika itu begitu. Percaya tidak percaya itu respon dari apa yang terjadi. Jadi nggak mungkin bayi nggak tahu apa-apa yang terjadi lalu kamu paksakan dia merespon, itu nggak bisa. Nah itu soalnya kita pernah tanya kan di gereja, ya temen sih, mungkin dibilang temen sih karena kenal kan orang Kristen, kita tanya. Dia jawabnya ya nggak tahu, itu urusan Tuhan, cuman gitu, nggak bisa jelasin kayak ya gini dia cuman bilangnya nggak tahu kayak gitu.
Ya nggak tahu karena belum belajar aja. Semua orang Kristen tuh nggak perlu. Semua orang Kristen kalau mau belajar itu pasti bisa. Ya banyak orang yang lebih hebat dari saya. Saya nggak bilang saya hebat ya. Saya cuma mempertanggungjawabkan iman saya aja. Cuma saya membagikan gitu. Bisa, semua orang tuh belajar bisa. Gitu. Kamu pun kalau mau belajar ya kan siapa tahu boleh. Paham. Iya. Ada lagi Sebenarnya yang mau kita kamu tanya? ya mungkin kan banyak kan kayak ya Kristen itu banyak kan kayak Pantekosta, Ortodok, Advent atau apa. Kenapa kok Tuhannya sama tapi kayak dari ajarannya berbeda, kayak contohnya nggak Advent nggak percaya nggak ada Natal, nggak makan babi, terus Kristen yang ini makan babi, ada Natal kayak gitu maksudnya. Ya, itu hanya cara pandang saja. Ya, sama seperti misalnya di Muslim karena kamu Islam ya, ada Ya, Syiah lah, ada Sunni lah, ada apalah banyak banget ya. Nah di Kristen pun ada yang begitu. Perbedaan gereja, perbedaan ada yang membolehkan makan ini, nggak boleh makan ini, yaitu hanya hal-hal kecil, secondary, gitu loh. Padahal yang masuk surga dikatakan dalam Wahyu itu semua umat loh. Umat Katolik, umat Protestan, umat Ortodoks, umat karismatik. Itu semua masuk loh. Jadi nggak dibilang hanya satu umat. Ada ayatnya dalam Wahyu. Kita lihat ya. soalnya kan pacar saya Kristen kayak kita juga pernah masuk gereja ya, kayak wala gereja tuh kayak gini terus kita tanya maksudnya pengen tanya yang lebih tahu ilmunya yang bisa menjawab gitu toh. Betul. Nah, dalam Wahyu 7 ayat 9 dikatakan setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Jadi memang yang termeterai adalah yang memberikan dirinya sama Kristus. Mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Ortodoks, mau dia apa kek, terserah. Ya, Karena Yesus yang menyelamatkan, bukan benderanya. Gitu. Ya. ya siap. Lu apa lagi yang mau kamu tanya? Kalau soal tanya, sebenarnya kita juga dikasih Alkitab sama orang gereja, kita juga baca-baca gitu kan. Oh, bagus. Yang namanya kalau gitu. Ya kamu sering-sering enggak, baca. kita mau cerita juga, ada sharing. Maksudnya kita sebagai orang Islam pertama kali masuk gereja itu ya kayak kaget ada nama Allah, terus di sini jajan Allah, bener-bener kaget itu kayak maksudnya apa sih ini kok ada Allah atau Yesus, maksudnya Nama bingung Allah gitu. nama Allah itu kan orang Kristen duluan yang pakai, brother. Iya, kita masih belum tahu itu, cuman maksudnya yang namanya pertama kali itu kayak kaget. Pasti kaget. Karena iya, pasti. kaget itu respon dari ketidaktahuan. Saya nggak tahu kamu di situ. Saya kaget. Saya nggak tahu kamu di balik pintu. Saya kaget. Ya gitu kan? Karena kamu belum tahu, makanya kamu kaget gitu. Mengenai kata Allah. Kita pas membaca di mana itu layar kan Allah Tuhan Allah. Kita kayak respon apa sih maksudnya? Ya, kata Allah memang orang Kristen pakai karena sebelum kelahiran Islam orang Kristen udah pakai kata Allah gitu. Ya, di abad kelima ada prasastinya. Iya, bisa kita cuman cerita, maksudnya kalau orang Islam lihat itu pasti kaget kan, maksudnya kalau orang Islam kan taunya Yesus saja, maksudnya kayak kita taunya cuma Yesus, pas lihat Allah ya kaget. Nama Yesus, puji-pujian, nyanyi-nyanyi itu kan pasti gereja, ada nama ini.